Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninis Agustini Damayani, pengampu mata kuliah Analisis Informasi Bisnis. Mata kuliah ini itu akan menjelaskan mengenai bagaimana seorang ahli informasi atau konsultan informasi itu mengadakan informasi yang dibutuhkan oleh kliennya. Klien yang datang di konsultasi ini biasanya investor. Misalnya dia ingin membuka bisnis tentang sesuatu, maka dia membutuhkan informasi-informasi dari konsultan informasi atau pengelola informasi, sehingga mata kuliah ini dihadirkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengenal atau memiliki keterampilan ini. Pada pertemuan kali ini yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana informasi itu menjadi komoditas. Jadi informasi itu bisa menjadi komoditas atau bisa menjadi bisnis untuk para konsultan informasi. Ada beberapa hal di dalam materi ini. Kita akan membahas tentang pengertian public goods dan private goods, kemudian aspek dan masalah intrinsic public goods, karakter informasi sebagai public goods, kemudian informasi sebagai public goods, informasi sebagai private good. Baik, apa bedanya public goods dan private goods? Dalam public goods itu adalah suatu produk, barang, atau jasa yang bisa digunakan oleh orang banyak, baik secara simultan atau bersama-sama maupun dalam periode tertentu. Ya. Jadi yang disebut dengan public goods itu adalah produk atau jasa yang apabila dikonsumsi oleh seseorang itu tidak mengurangi persediaan untuk orang lain. Contohnya misalnya kita menonton televisi atau mendengarkan radio, atau kita misalnya melihat informasi-informasi di YouTube, di TikTok, siapapun yang menonton itu mengakses informasi dari situ, misalnya tentang kesehatan kesehatan kulit misalnya gitu ya, itu semua orang akan mendapatkan informasi yang sama. Jadi walaupun banyak yang pakai, masing-masing orang akan mendapatkan informasi yang sama. Jadi tidak dibedakan ya. Kemudian aspek di dalam public goods itu jadi disebut dengan unexcludable. Bila tersedia untuk seorang konsumen, maka akan sulit mencegah konsumen yang lain untuk menikmati juga. Jadi kalau ibu misalnya nonton atau mengambil informasi dari YouTube atau dari media sosial lain, itu ibu tidak bisa menutup orang lain untuk tidak mengaksesnya. Jadi yang disebut dengan public goods itu bisa dinikmati oleh semua orang. Kemudian disebut juga non-rival aspeknya, jumlah yang dinikmati oleh seseorang tidak akan mempengaruhi jumlah yang akan dinikmati oleh orang lain. Artinya apa yang kita dapatkan dalam public goods juga bisa didapatkan oleh orang lain dalam jumlah yang sama dan kualitas yang sama. Kemudian ada intrinsic problem dalam public goods, disebut free rider problem, yaitu masyarakat bisa menikmati public goods apakah dia membayar atau tidak. Jadi tidak tergantung kalau dia mau bayar atau tidak, dia tetap bisa menikmati itu. Itu namanya public goods ya. Dia bisa bayar, bisa tidak. Kita kayaknya tidak bayar info-info dari TikTok misalnya, atau dari, kalau sekarang kan memang banyak media sosial ya, kita tidak bayar, kita bisa melihat apapun. Dari Google juga kita bisa lihat ya, dan kita tidak perlu membayar. Jadi mau bayar atau tidak, kita tetap bisa menikmati. Kemudian ada juga yang disebut dengan drop in the bucket. Jadi produk atau jasa public goods membutuhkan dana yang besar dan tidak bergantung pada apakah ada orang yang membeli atau membayar. Jadi siapapun yang memasukkan, menginput data pada media-media tertentu yang disebut atau kita sebut itu adalah public goods, itu memang dia butuh dana, tapi dia tidak bergantung pada berapa banyak orang yang membayar, karena orang bisa menikmati public goods baik itu membayar maupun tidak. Kemudian karakteristiknya, ini ada salah ketik ya, ada information is non-rivalrous, mengkonsumsi informasi
tidak menghalangi orang lain untuk mengkonsumsi juga. Kemudian informasi memiliki zero marginal cost. Kemudian ada lagi, once the first copy exists, it costs nothing or almost nothing to make a second copy. This make it easy to sell over and over. Artinya, jadi kita bisa mengcopy, siapapun bisa melihat gitu ya. Kemudian kita dengan bebas ya, kita bisa menjual dan menjualnya lagi. Kemudian ada exclusion, jadi itu bukan ciri utama dari informasi sebagai produk. Jadi eksklusif hanya ada secara artifisial. Secara alamiah, ketika informasi sudah diketahui, maka sulit menghalangi orang lain untuk menggunakan informasi itu. Ya. Karena informasi itu non-rivalrous dan non-excludable, maka informasi sering dianggap sebagai public goods. Kemudian pasar atau industri informasi tidak menunjukkan transparansi. Untuk mengevaluasi informasi, maka informasi harus diketahui. Jadi harus ada investasi untuk mengetahui informasi agar dapat mengevaluasinya. Untuk mengevaluasi sebuah film, maka harus menontonnya dulu. Kemudian sebagai contoh misalnya informasi sebagai public goods, misalnya internet, perpustakaan, pendidikan dasar, ada dana pemerintah, ada user fee, kemudian juga ada tuition, ya. Kemudian contoh lagi adalah software komputer, sumber dananya copyright, dan paten yang dibayar oleh konsumen pada investor. Kemudian ada juga non-exclusionary public goods. Contohnya informasi tentang penyakit, sumber dananya bisa dari information usage, bagaimana penggunaan informasi, kemudian ada service informasi secara basic. Kemudian apa yang disebut dengan information as a commodity atau private goods. Jadi kalau produk atau jasa memberikan keuntungan pada konsumen secara individual, itu disebut sebagai private good atau komoditi. Jadi kalau kita datang ke konsultan informasi, kita memerlukan informasi-informasi tertentu, dia tidak boleh share kepada orang lain, hanya kepada perusahaan kita. Oke, kita kembali di sini. Biasanya kalau private goods itu berbayar, ya. Jadi dia membutuhkan informasi tertentu pada perusahaan atau konsultan informasi dengan berbayar. Baik, demikian informasi atau materi yang bisa Ibu sampaikan mengenai public goods dan private goods. Jadi ada informasi-informasi yang bisa dinikmati bersama, baik itu dibayar ataupun tidak, tapi ada informasi yang memang khusus diperuntukkan oleh klien, ya, dan itu tidak boleh di-share. Jadi kalau Anda bekerja di sebuah konsultan informasi, Anda harus menjaga rahasia dari informasi-informasi yang dibutuhkan oleh klien Anda. Demikian materi kita. Dengan ucapan alhamdulillah, Ibu akan menutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.